Kasus demam berdarah mulai meningkat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sujati Purwodadi Kabupaten Grobogan seiring memasuki musim hujan. Hingga akhir Januari 2020 ada 104 pasien demam berdarah menjalani perawatan intensif. Untuk kasus demam berdarah, memang akhir-akhir ini bulan Desember, Januari ini ada peningkatan. Waktu bulan Desember itu kita ada 130 pasien untuk pasien demam berdarah. Di bulan Januari ini sampai dengan tanggal 21 ya, laporan dari ruangan, kemudian kita laporkan ke Dinas Kesehatan, itu ada 104 pasien demam berdarah. Namun ini kan masih sampai nanti tanggal 30 ya, masih 10 hari, nanti akan kita laporkan kembali. Memang untuk kasus demam berdarah ini biasanya meningkat pada musim penghujan ya. Jadi mulai Desember, Januari sampai Februari. Jadi kemungkinan untuk kasus demam berdarah itu masih akan meningkat sampai dengan bulan Februari. Alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati, meskipun pasiennya saat ini penuh, bisa tertangani semuanya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kasus kematian ya karena demam berdarah. Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dan Guna mencegah terserang demam berdarah, masyarakat diminta melakukan 3M, yaitu menguras dan menutup tempat penampungan air serta mengubur barang bekas. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Puskesmas Bayan Kabupaten Purworejo menyiapkan pendampingan psikologis bagi para korban penipuan yang dilakukan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat. Meskipun telah dibuka selama 2 hari, hingga Kamis siang belum ada satupun korban penipuan yang mendatangi Puskesmas Bayan. Tim medis Puskesmas Bayan Kabupaten Purworejo melayani pendampingan psikologis bagi para korban penipuan yang dilakukan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat. Tercatat ada 60 orang di Kecamatan Bayan yang diduga tertipu ulah Toto Santoso dan Fani Aminadia. Meskipun telah dibuka selama 2 hari, hingga Kamis siang belum ada satupun korban penipuan yang mendatangi Puskesmas Bayan. Kami melayani setelah kami koordinasi dan mendapat istilahnya perintah dari pihak kepala dinas kami untuk membuka pelayanan bagi anggota-anggota kas yang terlibat. Dan kami sudah membuka dengan cara membuat tulisan pelayanan kesehatan untuk kas. Dalam hal ini koordinasi dengan petugas kami yang ada di desa untuk melihat kondisi dari masing-masing orang yang terlibat itu untuk memantau secara tidak langsung. Karena kalau secara langsung nanti takutnya mereka ada hal-hal sensitif yang mungkin malah mengganggu kesehatan mereka. Di area Gor Mustika Kabupaten Blora terdapat rumah artefak yang menyimpan berbagai benda bersejarah dari 4 zaman. Selain sarana belajar, keberadaan rumah artefak sebagai upaya pelestarian warisan sejarah. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora mengelola rumah artefak di area Gor Mustika. Bangunan yang berdiri sejak Juni 2019 ini selalu ramai pengunjung setiap hari. Dalam rumah artefak tersimpan ratusan benda bersejarah dari 4 masa, yaitu masa pra-aksara, masa klasik Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, serta masa kolonial. Semua cagar budaya di rumah artefak ditemukan di wilayah Blora. Pembelajaran bagi anak-anak didik, siswa-siswa dari benda
ada di sini kita usahakan mewakili dari 4 peradaban, Mas. Dari masa Aksara, Pembekalaan, kemudian dari masa klasik Hindu juga, sampai dari masa Islam dan beberapa dari masa Jawa. Selain sarana belajar sejarah, keberadaan rumah artefak sebagai upaya pelestarian benda bersejarah di Blora. Arif Nur melaporkan dari Blora. Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Grobogan diminta menjaga netralitas. Seluruh tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada Grobogan tahun 2020 harus dilaksanakan jujur dan transparan. Jajaran Polres Grobogan pada Kamis siang mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan. Selain meningkatkan sinergi, pimpinan dan anggota KPU Grobogan diminta menjaga netralitas. Seluruh tahapan pemilihan kepala daerah Grobogan tahun 2020 harus berlangsung jujur dan transparan. Kami dan teman-teman komisioner untuk sinergitas yang ada dalam hal penyelenggaraan pemilihan yang ada di Kabupaten Grobogan. Pengamanan yang ada, kami sinergi, tahapan-tahapannya sudah ada. Kami juga sudah mempersiapkan diri dalam tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU, dan ini sudah berjalan. Dan kami juga sudah mempersiapkan diri dari Polres Grobogan dalam rangka pelaksanaan pemilu kada yang ada. Dari Kapolres menyampaikan bahwa KPU harus jaga netralitas, non-partisan, dan juga dalam rekrut ini kerahasiaan soal juga disampaikan juga, dan kami sudah jalankan. Masyarakat Kabupaten Semarang heboh dengan beredarnya video tercemarnya Sungai Parat di Desa Ngerawan. Sungai Parat diduga tercemar limbah peternakan babi dari Desa Kopeng yang berjarak sekitar 2 km. Inilah video Sungai Parat di Desa Ngerawan, Kabupaten Semarang yang viral di media sosial. Dalam video tampak air berwarna coklat dengan buih sepanjang aliran sungai. Masyarakat setempat ataupun pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Bumi Serasi yang menggunakan mata air di bawah aliran sungai merasa resah. Mereka khawatir sungai tercemar limbah yang diduga dari peternakan babi berjarak sekitar 2 km dari Desa Ngerawan atau tepatnya di Dusun Gejalan, Desa Kopeng. Pembuangan limbah ke Sungai Parat sudah berlangsung sejak 5 tahun terakhir. Protes menyikapi pencemaran sungai sudah pernah dilayangkan, namun hingga kini keluhan warga tidak pernah ditanggapi. Sudah berapa lama itu, Mbak? Sudah lama. Sudah berapa lama itu? Ya, kira-kira 5 tahun. Limbahnya itu apa, Mbak? Limbahnya itu air yang numpuk. Dari apa itu? Dari limbah babi itu. Ternak ya? Iya, ternak babi itu. Kalau peternakannya ada di mana itu, Mbak? Di Desa Dusun Gejalan, Kelurahan Kopeng. Nah, kalau warga sendiri sudah pernah menyampaikan keluhan ke pihak peternak atau dinas terkait gitu nggak, Mbak? Nah, sudah. Tahun yang kemarin itu sudah sampai di kecamatan. Iya, gitu. Tapi tidak ada kembalinya jawaban yang dari atas ke bawah itu nggak ada. Gimana? Berarti nggak ada tanggapan apa? Nggak ada tanggapan. Menyikapi dugaan pencemaran, pengelola PDAM Tirta Bumi Serasi langsung mengecek kondisi Sungai Parat dan melakukan uji sampel air di laboratorium. Hasilnya, Direksi PDAM Tirta Bumi Serasi mengklaim air yang disalurkan kepada konsumen masih aman meskipun aliran sungai tercemar limbah peternakan babi. Jadi kalau sungainya kena limbah, itu memang betul sungainya. Tapi kalau RPDM-nya enggak. Sumbernya kan di tengah sungai itu. Makanya kan bangunan kita rancang jangan sampai terkena kontaminasi limbah yang ada di sungai. Ada 2.500 pelanggan PDAM Tirta Bumi Serasi yang memanfaatkan sumber air dari Sungai Parat yang tersebar di Kecamatan Sumogawe dan Getasan di Kabupaten Semarang, serta Kecamatan Argomulyo di Kota Salatiga. Warga berharap pencemaran ini segera ditangani sehingga air sungai bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Penderita demam berdarah di Rumah Sakit Umum Daerah Sujati, Kabupaten Grobogan meningkat seiring memasuki musim hujan.
Di area Gor Mustika, Kabupaten Blora terdapat rumah artefak yang menyimpan berbagai benda bersejarah dari 4 zaman. Masyarakat Kabupaten Semarang heboh dengan beredarnya video tercemarnya Sungai Parat di Desa Ngerawan. Petugas gabungan Satlantas Polres Grobogan dan Dinas Perhubungan Grobogan menertibkan puluhan truk yang parkir sembarangan pada Kamis siang. Para sopir truk diarahkan untuk parkir di pangkalan truk yang telah disediakan. Inilah puluhan truk yang parkir sembarangan di tepi Jalan Raya Purwodadi Solo, tepatnya di Gapura perbatasan Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Mereka ditertibkan petugas gabungan Satlantas Polres Grobogan dan Dinas Perhubungan pada Kamis siang. Para sopir truk diarahkan untuk parkir di pangkalan truk yang telah disediakan. Pak, setiap hari parkir di sini, Pak, truk, Pak? Oke, setiap hari. Kenapa parkir di sini, Pak? Nah, karena gimana, Pak, ya, orang yang makan di sini, kita membeli pasir kan adanya di sini, Pak. Tapi kan sudah disediain itu, Pak? Sudah disediain pangkalan, Pak? Ya, tapi kan belum lama, Pak. Kan itu kendaraan cuma satu itu yang di dalam itu kan belum. Tapi udah tahu, Pak, ada pangkalan di situ, Pak? Udah tahu. Kenapa nggak di pangkalan aja, Pak? Ya, kami bersama dengan rekan Disub Kabupaten Grobogan melaksanakan pengkondisian untuk operasional terminal truk yang sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan menampung kendaraan truk yang mengangkut pasir dari wilayah Magelang. Ini masih sosialisasi, Pak, kita menghimbau, namun sampai akhir Januari, nanti tanggal 1 Februari kita akan penindakan secara tegas. Jadi apabila masih ada yang mangkal di lokasi ini, maka akan kita tindak dengan tilang maupun bila perlu. Seorang Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas Desa Sobo Kabupaten Grobogan berhasil mengembangkan budidaya kolam ikan air tawar. Keberadaan kolam ikan air tawar ini yang dikembangkan oleh Bribka Irham mendatangkan penghasilan tambahan bagi sejumlah warga setempat selain bertani. Bribka Irham, Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas Desa Sobo Kabupaten Grobogan berhasil mengembangkan budidaya ikan tawar. Awalnya di lahan kosong Desa Sobo, Bribka Irham hanya membuat satu kolam yang diisi ikan lele. Seluruh biaya menggunakan uang pribadi. Masyarakat setempat dilibatkan untuk mengelola sekaligus belajar budidaya ikan air tawar. Alhasil dari 22.000 bibit yang disebar, ada 14 kuintal lele berhasil dipanen. Saat ini ada 3 kolam ikan yang diisi lele dan nila. Ini awal mulanya saya 2015 jadi Babin Asem Ludung, terus 2019 dioper ke Desa Sobo, Pak. Saya lihat Desa Sobo itu potensinya itu kan bendung, Pak, ya. Warga banyak yang hidup di pinggir sungai. Jadi saya lihat rasa ketemu tokoh pemuda Desa Purworejo Pak Mulyono, saya ajak jalan-jalan, bawa pancing, lihat tanah nganggur PU pengairan, Pak. Dan itu potensi untuk bisa untuk membina warga sekitar. Kita budidayakan lele. Alhamdulillah, Pak, berhasil yang kemarin. Berhasil, nah ini yang kedua, Pak. Keberadaan kolam ikan air tawar yang dikembangkan Bribka Irham mendatangkan penghasilan tambahan bagi sejumlah warga sekitar selain bertani. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, seorang petani di Salatiga mampu mengembangkan tomat unggulan saat musim hujan. Dari 1 hektar lahan, Arif Sutrisno mampu menanam 25.000 batang tomat dengan masa panen mulai umur 60 hari. Musim hujan dapat menyebabkan produksi tomat menurun karena kelembaban yang tinggi dan serangan penyakit meningkat. Kondisi ini banyak dialami petani hingga gagal panen dan merugi. Namun di tangan Arif Sutrisno, tomat yang dihasilkan tahan terhadap penyakit. Warga Ledok Kota Salatiga ini mampu mengembangkan tomat unggulan saat musim hujan dengan keuntungan berlimpah. Dari 1 hektar lahan, Arif Sutrisno mampu menanam 25.000 batang tomat. Masa panen mulai umur 60 hari, kemudian dipetik hingga 14 kali. Rata-rata satu pohon menghasilkan 4 kg tomat selama panen. Tanaman tomat pada khususnya pada saat musim penghujan ini, memang kalau kita pandai-pandai kita yang namanya menanam atau merawat, kita sebagai petani pasti mempunyai hasil yang lebih daripada saat-saat musim kemarau. Pertama untuk perawatannya, mestinya masalah
cangkulan. Diketahui cangkulan itu harus gundukannya itu paling tidak minimal 30 cm. Karena apa? Kita membuat gundukan yang tinggi supaya drainase air itu bisa lancar dan tanah saat gundukan itu airnya bisa tuntas. Yang kedua, kita memilih yang namanya bibit tomat yang tepat dan usia pendek sudah kita panen. Yang selanjutnya adalah cara perawatan. Perawatan mulai dari perawatan tanah, mungkin bisa Anda lihat ini bersih semua, bebas daripada gulma, ya. Terus kita memakai yang namanya insektisida dan pestirisida yang tepat. Dan itu pun juga tepat penggunaannya, juga tepat waktu. Dalam arti saat kita semprot insek atau pestirisida itu saatnya 3 hari sekali, ya kita 3 hari sekali itu kita harus lakukan itu. Sehingga tanaman itu tidak akan kena virus atau hama-hama yang lain. Karena saat musim penghujan itu memang rentan akan yang namanya virus atau penyakit-penyakit ulat-ulat dan sebagainya. Dengan cara tanam tomat yang tepat, selama musim hujan, Arif Sutrisno meraih pendapatan tinggi karena harga jualnya naik di atas Rp6.000 per kilogram. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Coba begini. Mie sukses, sukses. Oh mie sukses, yang goreng atau buah. Mie sukses isi 2, harga aman di dompet. Bumbunya lebih pas, untuk porsi melimpah. Pilihannya banyak, semua rasanya enak. Mie sukses isi 2, buatnya mantap jiwa. Oh rasanya sukses, laparnya jadi beres. Dari Wings Food. Putih bersih, warna cemerlang, wangi sensasional. Daya, dahsyat daya cucinya dengan 2 sen. Stand out dengan Daya, deterjen nomor 1 di Indonesia. Wingscare, dalam rangka sambut ulang tahun ke-25, melalui pahlawan perbatasan Indonesia, Indosiar kembali mengajak pemirsa membantu Pater Yohanes Pistutara, seorang misionaris yang bertugas di Desa Poho Eka, Kabupaten Belu. Soalnya di tempat ini adalah krisis air. Itu berawal dari jalan hutan di tempat ini. Total dana yang dibutuhkan untuk instalasi perpipaan air bersih dan bak penampungan air bersih Rp100 juta. Mari donasikan bantuan untuk perjuangan pahlawan perbatasan Indonesia. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Kita generasi tak terkalahkan. Ale-ale go to school. Ale-ale sudah mengajak puluhan sekolah di Indonesia untuk ngalahin rasa takutnya menjadi yang tak terkalahkan. Di acara ini, kamu bisa bebas berkreasi sambil nikmatin segernya ale-ale. Ada ekskul competition, tag creation, wall of fears, fun talk show, dan banyak lagi. Buktiin kalau sekolah kamu tak terkalahkan. Ayo, ikutan ale-ale go to school Subero. Tunggu kami di sekolahmu. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, Ma, main. Dikit saja, oke?